Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DP Channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan bahas soal P3K Matematika untuk SMP tahun 2021 ini. Sebelum kita lanjut ke contoh soalnya atau ke soal pembahasannya, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe-nya agar video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Uang Denny dibanding uang Rina sama dengan 2:3. Uang Denny dibanding uang Rosa sama dengan 3:5. Selisih uang Rina dan Rosa itu 10.000. Maka di bawah ini pernyataan yang benar adalah. Jadi soalnya bunyinya seperti itu. Jadi di sini yang perlu kita ketahui adalah nilai masing-masing uang mereka agar nanti bisa memilih pilihan jawaban yang tepat. Oke, di sini kita tuliskan dulu. Saya coba ini menggunakan cara yang biasa saya gunakan, yang menurut saya ini paling efektif ya. Ini yang sama itu kan Denny sama Denny sama, berarti ini letaknya di tengah. Denny, yang ini Rina, yang ini Rosa perbandingannya ya. Oke, kita tuliskan dari yang pertama. Rina dibanding Denny itu kan berarti 3:2 ya. Ini 3:2. Kemudian si Denny dengan Rosa 3:5. 3:5. Tinggal kita kalikan saja seperti ini. Jadi ini 3 kali 3 9 dibanding 6 dibanding 10. Oke, kemudian kita ketahui selisih Rina dan Rosa. Selisih Rina dan Rosa itu 9 kurang 10. Nah, berarti selisihnya itu 1 ya. Dan nilainya di sini diketahui nilainya 10.000. Berarti 1 itu sama dengan 10.000. Nah, kita tinggal cari uangnya. Berarti uangnya si Rina itu kan 9, berarti 9 kali 10.000 90.000. Uangnya si Denny itu berarti 60.000. Uangnya si Rosa itu berarti 100.000. Nah, ini uang-uang mereka nanti tinggal disesuaikan sesuai pilihan jawaban yang ada di soal ya. Misalkan uang Rina dan Denny selisih berapa, seperti itu. Nanti bisa langsung disesuaikan. Itu dia. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Seorang peternak memiliki 54 ekor ayam. Makanan yang ada cukup untuk 24 hari. Mulai dari hari ke-10 jatah makanan naik 1,5 menjadi 1,5 ya. Dari hari sebelumnya. Berapa hari keseluruhan makanan itu habis? Oke, kita tuliskan di sini 54 itu digunakan untuk 24 hari ya. Kemudian ini kan hari ke-10, berarti baru berjalan 9 hari ya. Baru berjalan 9 hari 54 berjalan 9 hari. Nah, ini kita cari untuk total persediaannya. Kita tidak gunakan perbandingan, saya ini gunakan langsung totalnya. Ini kita kalikan saja 54 dikali 24 hari ya. Kita hitungannya porsi ini ya. Berarti kan satu harinya kan 54 porsi. Kalau 24 hari berarti 54 dikali 24, hasilnya 1296 porsi. Kemudian yang sudah digunakan itu 54 dikali 9, yaitu 486 porsi. Kita bisa kurangkan untuk mengetahui sisa porsinya. Ini 0, 1, 12 dikurangi 4, 8. Nah, masih sisa 810 porsi. Sekarang kita gunakan untuk kebutuhan porsinya. Ingat di situ tadi naiknya itu dia, makanya naik itu 1,5, berarti jadi 1,5. 1,5 itu kan sama dengan 3/2. Berarti 54 dikali 3/2 itu sama dengan, ini dibagi 2 dapat 25, 26, 27. 27 dikali 3 60, 81 ya. Jadi ini ada 81 porsi yang harus dicukupi. Nah, untuk mengetahui sisa makan berikutnya itu berarti untuk mengetahui jumlah harinya ya. Jumlah harinya berarti 8, ini sisa makanannya 800. Terus dulu makanan akan habis dalam waktu 810 dibagi 81 sama dengan 10 hari. Nah, ini yang seharusnya selesai dalam sisanya ini ya, sisanya dari ini. Itu kan harusnya nanti selesainya di 15 hari, tapi ini tinggal 10 hari.
Nah, yang ditanyakan kan berapa hari keseluruhan makanan itu habis. Hari keseluruhan berarti yang sudah berjalan pertama itu 9 hari, ditambah yang prediksi keduanya ini 10 hari. Berarti totalnya ada 19 hari. Nah, jadi nanti akan habis dalam 19 hari. Oke, lanjut berikutnya. Ibu membeli baju di suatu toko dengan diskon 50% plus 20%. Ibu membeli 3 baju dan mendapat diskon 240.000. Berapakah harga baju sebelum didiskon? Kita cari dulu diskonnya. Diskonnya 240.000 dibagi 3 karena 3 baju ya. Karena yang ditanyakan kan harga baju satuannya. Nah, ini 240.000 dibagi 3 kan 80.000. Ingat, ini diskonnya 80.000. Nah, sekarang kita cari diskon totalnya. Karena kalau 50% plus 20% itu kan bukan 70%, melainkan dikalikan dulu 50%, baru sisanya dikalikan 20%. Jadi caranya seperti ini saya biasanya gunakan. Yang pertama 50%, kemudian ditambah dengan sisa dari 50%. Sisa dari 50% itu kan 50% ya. Dikali diskon yang kedua 20%. Nah, berarti ini 50% ditambah 50% dikali 20%. Itu saya coret-coret di sini, 50 dikali per 100 dikali 20 per 100. Nah, ini kita coret 2, ini coret 2, 5 kali 2 10 ya, berarti ini 10%. Nah, ini baru bisa jumlahkan, hasilnya sama dengan, ya hasilnya adalah 60%. Nah, jadi diskonnya adalah 60%. Kita tinggal hitung aja, 240.000 itu sama dengan 60% dikali harga awalnya yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan harga baju sebelum diskon, berarti harga awal. Kita misalkan X. Setelah itu berarti ini X-nya sama dengan 240.000 dikali 100 dibagi 60. Kita coret 1. Ini bukan 240.000 ya. Ini bukan 240.000 tapi 80.000. Sorry. Ini 80.000 ya. 80.000, ini 80.000. Nah, kita coret 1, ini tinggal 800.000 dibagi 6. 800.000 dibagi 6 sama dengan X. Berarti berapa? 8 dibagi 6. 8 bagi 6 itu hasilnya 133 ya. Berarti ini 133. Nah, hasilnya berarti ini 133.333 rupiah. Itu harga awalnya, harga sebelum didiskon. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lain yang ditanya yang setelah didiskon, berarti tinggal dikurangi aja sama diskonnya ini yang 80.000. Oke. Atau misalkan ditanyakan total yang total pembayaran berapa, nanti bisa juga dihitung ya, tinggal dikalikan 3. Oke, lanjut ke contoh yang berikutnya. Pada sebuah persegi panjangnya 3 cm lebih dari lebar. Panjang sama dengan 3 ditambah lebar. Luas persegi tersebut 4288. Luasnya 4288. Berapakah kelilingnya? Oke. Jadi kita diketahui luas dan panjang lebar. Ini biasanya persamaan kuadrat ya. Luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Luasnya 4288 sama dengan panjangnya itu 3 plus L. 3 plus L dikali L ya lebarnya. Berarti ini sama dengan berapa? L kuadrat ditambah 3L. 4288. Nah, kita jadikan 1. Ini 0. L kuadrat ditambah 3L dikurang 4288. Kita cari faktornya. 4288 itu sama dengan 64 dikali 67 ya. Ini L, ini L. Kita tinggal cari tandanya. Tandanya ini min berarti plus min, ini plus berarti yang besar yang plus. Plus ini min. Oke, berarti sama dengan 0, L sama dengan 64 atau L sama dengan min 67. Berarti yang ini ya. L sama dengan 64. Oke, kita sekarang cari kelilingnya. Keliling itu rumusnya sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Oke, 2 dikali panjangnya tadi kan lebar plus 3 ya. Lebar plus 3 berarti 64 ditambah 3 sama dengan 67. Berarti ini 67 ditambah lebarnya 64
Oke, berarti 2 dikali 120 131 sama dengan 262. Nah, jadi kelilingnya adalah 262 cm. Oke, itu dia untuk kelilingnya ya. Oke, mungkin sampai sini terlebih dahulu teman-teman untuk pembahasan contoh soalnya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga share biar bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.